Sari berdiri di dapur sejak pukul 4 pagi. Di luar, langit Riyadh masih gelap, suhu dingin menusuk tulang. Tapi di dalam rumah besar itu, suara sepatu Nyonya Salim sudah mulai terdengar di lantai atas. Seolah-olah majikannya punya radar, bisa tahu kapan pembantunya lengah 1 detik saja. Sari buru-buru menyalakan kompor. Tangan kanannya sibuk menggoreng telur, tangan kirinya mengaduk adonan roti Arab yang harus mengembang sempurna. Waktu tak pernah cukup. Sarapan harus siap sebelum pukul 5. Kalau telat, Nyonya Salim bisa murka. Pernah suatu pagi, hanya karena rotinya terlalu kering, Sari diseret keluar dapur dan disuruh berdiri berjam-jam di luar rumah tanpa air minum. Hari-hari seperti itu bukan pengecualian. Itu sudah jadi rutinitas. Sari, gadis 26 tahun dari Nganjuk, Jawa Timur, datang ke Arab Saudi dengan harapan membantu keluarganya yang terlilit utang. Ia pikir, menjadi TKW akan memberinya jalan keluar. Tapi realitas yang ia temui di Riyadh jauh dari bayangannya. Rumah majikannya seperti penjara tanpa pintu keluar. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk seluruh anggota keluarga, Sari harus membersihkan seluruh rumah. Ada 3 lantai, 5 kamar tidur, dan tak kurang dari 7 toilet. Semuanya harus kinclong sebelum siang hari. Jika ada setitik debu yang tertinggal, Nyonya Salim akan berteriak seperti kesurupan. "Kamu ini kerja atau main-main, hah?" Tangannya mulai lecet karena deterjen kuat yang dipakai untuk membersihkan lantai marmer dan perabot mahal. Belum lagi setiap hari harus mengangkat barang-barang berat, dari tumpukan karpet, ember besar penuh air, hingga alat kebersihan berukuran besar. Tubuhnya semakin kurus. Tulangnya makin menonjol. Bahunya nyeri setiap malam. Tapi tak ada yang peduli. Tidak ada jeda. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Makan pun hanya dapat sisa. Kadang tulang ayam, kadang nasi sisa semalam yang sudah mulai basi. Pernah ia coba meminta roti baru, tapi hanya mendapat tatapan dingin dan kata-kata menyakitkan. "Kamu di sini bukan untuk makan enak. Kamu dibayar untuk bekerja." Padahal, sebulan sudah berlalu sejak ia tiba. Tapi sepeser pun gaji belum ia terima. Katanya, baru akan dibayar setelah 3 bulan. Itu pun kalau Nyonya Salim sedang tidak marah. Sari mulai merasakan ada yang tidak beres, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya kenalan. Tidak punya ponsel. Ia bahkan tidak tahu lokasi rumah itu di peta. Ia seperti hilang di telan kota besar yang tidak ramah pada orang asing sepertinya. Yang paling menyakitkan adalah saat ia harus mendengarkan hinaan setiap hari. Nyonya Salim sering menyebutnya bodoh, malas, bahkan menyamakan dirinya dengan hewan. "Coba kamu lihat cermin. Buruk rupa dan bodoh pula. Untung saya masih kasih kamu tempat tidur." Tempat tidur yang dimaksud itu adalah sebuah tikar kecil di pojok dapur. Disitulah Sari tidur setiap malam, beralaskan lantai dingin, tanpa selimut. Kadang suara tikus membuatnya terbangun. Kadang dia harus bangun di tengah malam karena majikannya ingin minum susu hangat atau merasa lapar. Tidak ada waktu istirahat yang pasti. Jam biologisnya hancur total. Lama-lama, Sari mulai kehilangan rasa waktu. Hari-hari terasa seperti satu hari yang sangat panjang. Ia bahkan sudah tidak ingat lagi tanggal berapa ia tiba di rumah itu. Yang ia tahu, pagi akan selalu dimulai pukul 4, dan malam baru berakhir menjelang tengah malam. Beberapa kali, ia hampir jatuh saat membawa tumpukan cucian. Kakinya gemetar, napasnya pendek, tapi ia paksakan terus. Karena ia tahu, kalau kerjaan tidak selesai, ia akan dimarahi, bahkan dihukum. Pernah satu malam, hanya karena tidak sempat menyapu halaman, ia disuruh jongkok di dapur sambil memegang ember selama 1 jam. Yang membuat Sari terus bertahan adalah bayangan ibunya di Nganjuk. Wajah tua itu selalu hadir di kepalanya. Ia ingat saat ibunya memeluknya di terminal, sebelum keberangkatan. "Sabar ya, Le. Kalau kamu kerja di sana, bisa bantu lunasi utang kita. Nanti ibu juga bisa buka warung kecil. Kamu anak yang kuat." Kata-kata itu seperti doa dan racun sekaligus. Di satu sisi menguatkan, tapi di sisi lain membuat Sari merasa bersalah kalau menyerah. Ia tak ingin ibunya kecewa, tapi tubuhnya makin lemah. Setiap malam ia mengeluh sendiri dalam hati, "Sampai kapan aku harus begini?" Hanya suara azan subuh dari masjid sekitar yang memberinya jeda sejenak. Di tengah kepenatan dan kebisingan hidup, suara azan itu seperti panggilan untuk bertahan. Ia sering mencuri waktu sebentar untuk duduk di samping dapur, menutup mata,
dan berdoa lirih. Tidak banyak, hanya permintaan sederhana, semoga ada jalan keluar. Tapi hari-hari terus berlalu, dan siksa tak juga berhenti. Pekerjaan semakin berat. Kadang ia harus mencuci mobil, menyikat kamar mandi, memasak, mencuci baju, bahkan mengurus anjing peliharaan keluarga majikan yang sering menggonggong ke arahnya. Satu waktu, saat ia terlalu lelah dan tak sengaja menumpahkan segelas susu di ruang tamu, Nyonya Salim menamparnya. Tanpa peringatan, tangan majikannya keras, menyisakan jejak merah di pipinya hingga 2 hari. Sari hanya bisa menunduk. Tidak ada air mata. Mungkin tubuhnya terlalu lelah untuk menangis. Ia mulai sadar, rumah itu bukan sekadar tempat kerja, tapi penjara modern. Tidak ada pagar, tapi juga tidak ada kebebasan. Tidak ada rantai, tapi kaki dan tangannya seperti terikat. Yang lebih menyakitkan, rasa percaya dirinya perlahan hilang. Ia mulai percaya ucapan Nyonya Salim, bahwa dirinya memang tidak berharga. Bahwa ia hanya pantas diperlakukan seperti itu. Setiap malam, saat tikar keras itu menjadi satu-satunya tempat beristirahat, ia memeluk lututnya sendiri. Dingin lantai menembus kulitnya, tapi yang lebih menusuk adalah kenyataan bahwa ia tidak tahu sampai kapan harus menjalani semua ini. Tapi jauh di lubuk hati, secercah harapan kecil masih hidup. Sari tidak tahu bagaimana dan kapan, tapi ia mulai berjanji dalam hati, aku harus bisa keluar dari rumah ini. Aku harus bertahan. Untuk ibu. Untuk diriku sendiri. Hari itu belum datang. Tapi janji itu jadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Jam belum menunjukkan pukul 9 pagi saat suara klakson panjang terdengar dari depan rumah. Sari, yang baru saja menyelesaikan setrikaan baju seisi rumah, buru-buru mengelap keringat di dahinya. Ia tahu, suara itu berarti satu hal, waktunya ke toko. Nyonya Salim muncul dengan terburu-buru, mengenakan abaya hitam dan kacamata besar. Di tangan kirinya, sebuah tas mahal bergoyang-goyang. Cepat, jangan lambat seperti kemarin. Sudah jam berapa ini? Tanpa diberi waktu untuk makan atau minum, Sari mengambil tas kecil berisi lem pembersih dan sarung tangan karet. Ia tahu, di toko pun tugasnya tidak ringan. Mobil melaju kencang di jalan-jalan Riyadh. Gedung-gedung megah berbaris seperti penjaga kota yang tak bersahabat. Sari duduk di kursi belakang, mencoba menenangkan napas. Tangannya masih gemetar karena belum sempat sarapan. Toko perhiasan milik Nyonya Salim terletak di pusat perbelanjaan elit. Dari luar tampak mewah dan berkilau. Nama toko ditulis dengan huruf Arab emas mencolok, memantulkan sinar matahari pagi. Begitu turun dari mobil, Sari langsung disambut dengan tugas pertama, mengepel lantai kaca di depan toko. Ia jongkok, menggosok dengan tenaga sisa, sementara Nyonya Salim sibuk memeriksa rak-rak perhiasan di dalam. Tak ada waktu istirahat. Setelah lantai bersih, Sari harus menjaga rak etalase. Tugasnya adalah berdiri di dekat pintu masuk, membukakan pintu untuk pelanggan, menyapa dengan senyum, lalu memastikan tidak ada barang yang hilang. Tapi berdiri saja bukan pekerjaan ringan, apalagi bagi tubuh yang sudah lelah sejak subuh. Dari pagi hingga malam, Sari tidak diizinkan duduk. Kalau kamu duduk, siapa yang jaga toko? Mau perhiasan saya dicuri? Bentak Nyonya Salim suatu hari saat Sari nekat menyender ke dinding sebentar. Pelanggan datang silih berganti. Ada yang membeli kalung emas senilai belasan juta, ada yang hanya melihat-lihat. Tapi semuanya memperlakukan Sari seperti udara. Ia nyaris tak dianggap manusia. Ada yang memintanya membawakan nampan perhiasan dengan nada tinggi, ada pula yang menunjuk-nunjuk wajahnya sambil berkata, bilang sama majikanmu, ini terlalu mahal. Jam makan siang lewat begitu saja. Sari hanya diberi sebungkus roti kering oleh supir toko, itu pun diam-diam. Ia memakannya sambil berdiri di balik rak pajangan, mencoba agar tak ketahuan. Kalau Nyonya Salim tahu, bisa jadi ia akan dihukum lagi. Jam terus bergerak. Saat toko-toko lain mulai tutup sekitar pukul 9 malam, toko Nyonya Salim masih terbuka. Bulan ini penjualan turun. Kita harus buka sampai malam. Jangan banyak alasan, katanya. Mata Sari sudah merah, kakinya bengkak. Tapi ia tetap berdiri. Pukul 11 malam barulah pintu toko dikunci. Sari membersihkan lantai sekali lagi, merapikan barang, dan memastikan semua terkunci rapi. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti mimpi buruk. Mobil melewati lampu-lampu jalan Riyadh yang mulai sepi. Di kursi belakang, Sari hampir tertidur tapi menahan diri.
Ia masih harus cuci kaki dan membersihkan dapur sebelum tidur. Begitu tiba di rumah, tidak ada kata terima kasih. Yang ada hanya suara dingin Nyonya Salim, "Besok pagi jangan telat. Kita buka lebih awal." Banyak pesanan masuk. Malam itu, Sari tidur pukul 1 dini hari. Dalam keadaan lapar, lelah, dan luka kecil di telapak kakinya karena berdiri terlalu lama. Tidurnya pun hanya 2 jam, karena pukul 4 pagi harus bangun lagi. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, rutinitas itu tak pernah berubah. Seolah waktu berhenti, dan Sari terjebak dalam lingkaran yang sama. Rumah dan toko. Toko dan rumah. Hidupnya hanya berputar antara dua tempat itu, tanpa jeda, tanpa gaji. Tubuhnya mulai memberontak. Setiap pagi, ia merasa pusing. Kadang pandangannya kabur. Tapi tidak ada yang peduli. Nyonya Salim malah berkata, "Kamu ini pemalas. Baru kerja sebentar sudah minta istirahat." Sari mulai menghitung hari. Sudah hampir 2 bulan. Tapi uang belum juga datang. Setiap kali ia mencoba menyinggung soal gaji, Nyonya Salim berubah garang. "Saya belum hitung kerjamu. Banyak salahnya pula. Jangan macam-macam ya." Diam-diam, Sari mulai berpikir, apakah ini yang disebut kerja di luar negeri? Ia teringat cerita tetangganya di Nganjuk yang katanya bisa kirim uang tiap bulan. Tapi mengapa dirinya malah tidak digaji dan terus disiksa? Hari itu, saat menutup toko, Sari hampir jatuh pingsan. Kepalanya pening, kakinya seperti mati rasa. Tapi ia masih harus mengangkat 2 ember air untuk mengepel lantai terakhir. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa jadi tamparan lagi. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku hanya ingin bertahan sampai bisa pulang." Tapi perlahan, dalam keheningan malam Riyadh, doa Sari mulai berubah. Ia tidak hanya ingin bertahan. Ia mulai ingin bebas. Sudah hampir 2 bulan Sari bekerja di rumah dan toko milik Nyonya Salim. Dari subuh hingga tengah malam, tanpa jeda, tanpa hari libur, tanpa upah sepeser pun. Awalnya ia berusaha sabar. Tapi lama-lama, rasa lelah yang menumpuk mulai menumbuhkan tanya, kemana gajinya? Sore itu, toko perhiasan sedang sepi. Nyonya Salim duduk di balik meja kasir, memeriksa nota dan menata kalung emas di etalase. Sari berdiri tak jauh dari situ, masih mengenakan seragam lusuh dan wajah lelah. Detik-detik terasa lambat. Ia sudah beberapa kali mengatur napas, mencoba mencari momen yang tepat untuk bicara. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Maaf, Nyonya, saya mau tanya soal gaji. Sudah hampir 2 bulan. Belum sempat kalimatnya selesai, Nyonya Salim mendongak tajam. Mata wanita itu menyipit, lalu melotot. Tangannya berhenti mengatur kalung. Suasana mendadak tegang. "Kamu bilang apa barusan?" Sari menelan ludah, tapi mencoba tetap tenang. "Saya cuma tanya, Nyonya, katanya gaji dibayar tiap bulan." Suara Nyonya Salim berubah tajam dan keras. "Kamu pikir kamu kerja di mana? Ini bukan pabrik. Saya kasih kamu makan, tempat tidur, kamu masih berani minta uang." Sari mencoba menjelaskan, "Tapi saya di sini kerja, Nyonya. Dari pagi sampai malam. Saya juga butuh kirim uang ke keluarga." Tiba-tiba Nyonya Salim berdiri dan membanting nota di meja. "Kamu dengar ya? Kamu itu cuma pembantu. Kalau saya mau, saya bisa buang kamu sekarang juga. Jangan coba-coba ngatur saya." Tangannya meraih rambut Sari dan menariknya kasar. Sari menjerit pelan, tapi tidak berani melawan. Di toko yang kosong itu, hanya gema kemarahan Nyonya Salim yang terdengar. Setelah melepaskan tarikannya, Nyonya Salim menunjuk pintu. "Keluar dari toko. Jangan muncul lagi sampai saya panggil." Dengan tubuh gemetar, Sari melangkah ke belakang toko, duduk di lantai dingin dekat gudang. Dadanya sesak. Bukan hanya karena sakit di kepala dan rambutnya, tapi karena harapan yang hancur. Ia tidak menyangka, bertanya soal haknya bisa berujung makian dan ancaman dibuang ke jalanan. Beberapa jam kemudian, ia kembali dipanggil ke toko, seolah tak terjadi apa-apa. Ia harus kembali melayani pelanggan, tersenyum, dan membersihkan etalase. Tapi hatinya sudah remuk. Ia merasa seperti boneka, disuruh bicara, bicara. Disuruh diam, diam. Tak punya suara, tak punya nilai. Hari-hari berikutnya, Sari makin sering dihina. Setiap kali ia sedikit lambat, Nyonya Salim akan berteriak, "Makanya jangan banyak pikir. Dasar pembantu kampungan. Orang miskin kok sok pintar.
Bahkan ada satu waktu, ketika ada pelanggan mengeluh karena salah harga, Nyonya Salim menyalahkan Sari di depan semua orang. "Ini salah dia? Otaknya lambat? Maaf ya, Bu. Kami memang sedang kesulitan cari pegawai yang waras." Sari hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah. Tapi bukan karena marah, melainkan malu. Harga dirinya tercabik-cabik di depan orang asing. Setiap malam, saat ia pulang ke rumah dan tidur di lantai dapur, ia hanya bisa menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apa aku memang pantas diperlakukan seperti ini? Ia ingat janji agen penyalur di Indonesia. Katanya, majikan ini baik, rumahnya nyaman, gaji besar, pekerjaan ringan. Tapi semua itu hanya manis di awal. Kenyataannya jauh dari itu. Ia mulai curiga, jangan-jangan ia dijebak sejak awal. Ia mulai takut, jangan-jangan tidak ada yang bisa membantunya di negara asing ini. Bahkan sekadar tanya soal gaji saja bisa membuatnya diancam dibuang. Ketika di rumah, Nyonya Salim tak kalah galaknya. Suatu malam, saat ia terlambat bangun karena kelelahan, wanita itu menyiramkan air ke wajahnya. "Kalau kamu nggak sanggup kerja, bilang. Saya kirim kamu ke jalanan, biar tidur di trotoar." Ucapan itu menancap dalam hati Sari. Bukan karena takut dibuang, tapi karena ia sadar, ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Tidak tahu alamat rumah itu. Tidak tahu harus naik apa. Tidak punya uang. Tidak punya ponsel. Tidak punya siapa-siapa. Sari mulai sering melamun. Ketika mengepel lantai toko, ia membayangkan sedang berjalan di sawah kampungnya. Ketika membersihkan kaca, ia membayangkan sedang membantu ibunya di warung. Kenangan itu seperti pelarian kecil dari kenyataan pahit. Tapi setiap kembali sadar, ia tahu, pelariannya hanya ada dalam pikirannya. Tubuhnya tetap terpenjara di tempat yang sama. Ia mulai menghitung hari. Kalau sudah 3 bulan, aku akan minta gaji lagi. Kalau masih tidak dibayar, aku harus cari jalan keluar. Namun dalam hati, ia tahu, majikannya bukan orang yang bisa dipercaya. Dan jika ia terus menunggu, mungkin waktunya akan habis sebelum harapannya terwujud. Dan malam itu, saat ia tidur dengan kepala masih nyeri, untuk pertama kalinya Sari benar-benar merasa takut. Bukan takut dimarahi, tapi takut harapannya hilang sepenuhnya. Karena tanpa harapan, hidup di negeri asing ini hanya akan jadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Hari-hari berjalan makin berat untuk Sari. Jika dulu ia hanya merasa lelah, kini tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Rambutnya rontok dalam jumlah yang mengkhawatirkan, kulitnya mulai pucat, dan setiap bangun pagi, kakinya terasa seperti tidak bisa digerakkan. Awalnya, Sari mengira itu hanya kelelahan biasa. Tapi setelah beberapa minggu tanpa jeda istirahat yang layak, tubuhnya benar-benar mulai menyerah. Ia sering pingsan sesaat saat jongkok mencuci baju. Kadang-kadang ia merasakan dadanya sesak, seperti ada batu besar menekan dari dalam. Setiap hari tetap sama, bangun pukul 4 pagi, masak, bersih-bersih, cuci, setrika, dan siangnya ikut ke toko perhiasan. Di toko, ia berdiri dari jam 9 pagi hingga jam 11 malam, hanya duduk sebentar saat makan siang, itu pun jika sempat. Makanan yang ia makan tidak pernah segar. Lebih sering nasi sisa yang dihangatkan, atau potongan ayam yang sudah berbau. Tidak ada buah, tidak ada sayur. Dalam sebulan terakhir, berat badan Sari turun drastis. Dulu pipinya masih berisi saat pertama kali datang dari Nganjuk. Kini wajahnya cekung, matanya sayu, dan bibirnya pecah-pecah. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin kamar mandi toko dan nyaris tidak mengenali siapa perempuan kurus di depannya itu. "Kamu jangan sok sakit. Kerja saja yang benar," hardik Nyonya Salim suatu hari saat Sari minta izin duduk sebentar karena kepalanya pening. Tanpa basa-basi, tangan Nyonya Salim mendorong bahu Sari hingga ia jatuh terduduk di lantai marmer. Tidak ada empati. Tidak ada pengertian. Sari tidak bisa lagi membedakan antara siang dan malam. Jam biologisnya sudah hancur. Tubuhnya hidup seperti mesin rusak yang dipaksa terus menyala. Ia mulai bicara sendiri, berdoa sambil menangis, menyebut nama ibunya seperti mantra. "Ibu, Sari kuat, ya. Ibu, Sari kuat." Suatu malam, saat hendak tidur di pojok dapur, ia menyisir rambutnya. Hanya dengan 3 gerakan, puluhan helai rambut menempel di sisir plastik murahan itu. Ia menatap sisirnya dengan panik, lalu menyentuh kepalanya. Kulit kepalanya terasa panas dan gatal. Di ujung tikar, ia menangis dalam diam.
Keesokan harinya, tubuhnya benar-benar tidak kuat bangun. Seluruh persendiannya nyeri, dan perutnya melilit. Tapi Sari tahu, kalau ia tidak bangun, Nyonya Salim akan menendang tikarnya seperti biasa. Dan benar saja, 5 menit lewat dari jadwal, Nyonya Salim datang dengan sepatu hak tinggi dan berteriak, "Pemalas! Bangun! Mau kerja atau saya lempar kamu keluar?" Sari merangkak, bukan berjalan. Ia menyeret tubuhnya ke dapur, lalu memaksa diri berdiri dan mulai menyalakan kompor. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun kepalanya berdenyut keras. Di toko perhiasan, Sari seperti zombie. Ia berdiri di balik etalase kaca, tubuhnya sempoyongan. Seorang pelanggan sempat bertanya, "Dia sakit?" Tapi Nyonya Salim cepat menjawab, "Tidak. Dia hanya ngantuk, biasa pembantu dari kampung." Hari itu, Sari jatuh saat hendak mengambil kain pembersih di gudang. Tubuhnya roboh di antara tumpukan kardus perhiasan. Ia tidak pingsan, tapi tidak bisa bangun juga. Ia hanya memejamkan mata dan berharap seseorang, siapa saja, datang dan menolong. Tapi tidak ada yang datang. Setelah 5 menit, ia paksa tubuhnya bangkit dan berjalan kembali ke meja depan seperti tidak terjadi apa-apa. Selama beberapa malam berturut-turut, ia tidak tidur sama sekali. Ada begitu banyak pekerjaan hingga jam 2 pagi. Lalu jam 4 ia harus bangun lagi. Total istirahatnya hanya 2 jam. Kadang malah kurang. Tikarnya mulai terasa seperti papan es. Punggungnya nyeri setiap bangun pagi. Tapi Nyonya Salim tidak peduli. Sari mulai membayangkan hal-hal aneh. Ia melihat bayangan hitam berjalan di ujung dapur, mendengar suara ibunya memanggil dari jendela, padahal itu hanya suara angin. Ia mulai kehilangan kesadaran, tapi tetap memaksa bekerja. Karena ia tahu, kalau menyerah, artinya tamat. Yang membuat semuanya lebih menyakitkan adalah ketidakberdayaan. Sari ingin kabur. Tapi ia tidak tahu jalan. Tidak tahu alamat rumah itu. Tidak tahu siapa yang bisa dituju. Bahkan telepon pun tidak pernah ia pegang. Rasanya seperti hidup di dalam botol tertutup, ditenggelamkan di dasar laut. Pada suatu malam, ia memandangi langit Riyadh dari sela ventilasi dapur. Bulan tampak pucat, seperti dirinya. Ia menutup mata dan berdoa, "Ya Allah, kalau memang harus mati, jangan di sini. Setidaknya biarkan aku lihat ibu sekali lagi." Saat pagi datang, tubuhnya tetap harus bekerja. Tidak peduli semalam tidak tidur, tidak peduli tubuh menggigil. Sari mulai menghitung hari dengan cara aneh, dari berapa kali rambutnya rontok setiap pagi. Minggu ini lebih banyak dari minggu lalu. Ia tahu tubuhnya sedang rusak. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, tekad. Bukan tekad besar yang dramatis. Hanya tekad kecil, sederhana. Ia ingin bertahan. Hanya bertahan 1 hari lagi. Lalu 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi. Ia tidak tahu apakah pertolongan akan datang. Tapi ia tahu, kalau ia menyerah sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Semua luka, semua tangis, semua malam panjang tak akan berarti. Maka malam itu, meski tubuhnya menggigil dan rambutnya semakin menipis, Sari menatap dirinya di kaca dapur. Dengan suara lirih ia berkata pada bayangannya sendiri, "Kamu belum kalah. Kamu belum selesai." Malam turun pelan di Riyadh. Langit berwarna oranye redup, berganti biru tua dan hitam kelam. Rumah Nyonya Salim mulai sepi. Para penghuni satu persatu masuk kamar, menyisakan keheningan yang menusuk. Tapi bagi Sari, malam bukan waktu untuk istirahat. Justru inilah saat tubuhnya diuji paling berat. Setelah hampir 20 jam bekerja dari pagi, mulai dari membersihkan rumah, mengurus makanan, hingga melayani pembeli di toko perhiasan, Sari kembali ke rumah dengan langkah gontai. Belum sempat duduk, ia langsung diminta mencuci tumpukan piring makan malam keluarga. Tangan yang sudah kasar itu kembali bergesekan dengan sabun dan air dingin. Lantai dapur masih basah saat Sari merebahkan diri. Ia hanya punya tikar tipis, itu pun diletakkan di pojok dekat lemari es. Bau makanan, suara tetesan air dari keran, dan kadang dengkuran Nyonya dari kamar sebelah menjadi pengantar tidur setiap malam. Tapi malam ini, tubuh Sari menolak tidur. Rasa lelah luar biasa tak bisa lagi ditawar. Matanya terasa berat, tapi pikirannya tetap siaga. Ia takut ketiduran dan lupa bangun pukul 4 pagi. Kalau itu terjadi, ia tahu risikonya. Bisa saja dia dimarahi, atau lebih buruk, dipukul.
Jadi ia hanya memejamkan mata sebentar-sebentar, lalu kembali membuka. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Baru 2 jam sebelum hari kerja dimulai lagi. Tapi kantuk belum datang juga. Tubuhnya pegal, namun jiwanya terus gelisah. Setiap malam seperti ini, Sari merasa hidupnya berhenti. Tidak ada mimpi, tidak ada harapan, hanya ketakutan dan kelelahan yang tak pernah usai. Dalam kondisi setengah sadar, pikirannya melayang ke kampung halaman. Ia membayangkan rumah kecil berdinding kayu, suara jangkrik, dan angin malam yang lembut. Ia rindu suara ibunya memanggil dari dapur, aroma nasi jagung, dan senyum keponakannya yang lugu. Tapi semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Terlalu jauh. Malam-malam di negeri orang tak pernah memberi ketenangan. Setiap kali Sari hampir terlelap, ia terbangun oleh suara pintu, suara langkah kaki, atau kadang hanya karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Nyonya Salim yang marah, tangan majikannya yang mengangkat sapu, atau dirinya sendiri yang tergeletak di jalan tanpa pertolongan. Kadang ia terbangun dengan nafas memburu, jantung berdegup kencang. Tapi ia tidak bisa berteriak. Tak ada tempat aman untuk meluapkan ketakutan. Tak ada teman curhat. Bahkan tak ada pelukan hangat yang bisa meredakan semuanya. Ia benar-benar sendiri. Tubuhnya semakin tak kuat. Sari mulai merasa sakit kepala setiap pagi. Tulangnya nyeri saat bangun. Ia merasa seperti robot yang dipaksa bekerja terus tanpa perawatan. Kadang tangannya gemetar saat mencuci, dan penglihatannya mulai kabur sesekali. Pernah suatu malam, saat ia tertidur karena kelelahan, Nyonya Salim mendapati air belum dipanaskan untuk mandi pagi. Dengan marah, perempuan itu membangunkannya dengan menyiram air dingin ke tubuh Sari. Kaget dan menggigil, Sari hanya bisa memohon maaf sambil menangis diam-diam. "Kamu ini pemalas. Mau tidur saja kerjanya? Pergi tidur di jalanan sana kalau nggak mau ikut aturan," bentaknya. Sari menggigit bibir. Tangisnya tertahan. Ia tahu tak boleh melawan. Ia tahu kalau ia bicara sedikit saja, bisa-bisa ia diusir tanpa uang sepeser pun. Maka ia diam. Menunduk. Kembali menyeka lantai yang sudah bersih. Tubuhnya yang makin kurus mulai memperlihatkan tanda-tanda bahaya. Rambutnya rontok makin parah. Setiap menyisir, puluhan helai rambut tertinggal di tangan. Kulitnya kering dan mengelupas. Bahkan, ia mulai merasa sulit menelan makanan. Namun malam terus datang, dan kerja terus menunggu. Ia sudah lupa kapan terakhir tertawa. Ia tak tahu lagi rasanya bangun tanpa sakit di tubuh. Yang ia tahu, setiap malam hanya ada dua pilihan, bertahan atau runtuh. Satu malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Tuhan, kalau Engkau mendengar, tolong aku. Aku tidak kuat lagi. Tapi aku juga tidak tahu harus kemana." Air mata jatuh tanpa suara. Dapur menjadi saksi malam-malam penuh luka. Tapi juga saksi kekuatan seorang perempuan yang terus bertahan meski hatinya nyaris habis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari mulai menyusun rencana dalam hati. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi ia mulai percaya, kalau ia tidak bergerak, ia akan mati pelan-pelan. Entah di tikar dapur, atau di antara tumpukan piring kotor. Ia harus mencari cara. Ia harus menemukan jalan keluar. Sebelum tubuhnya benar-benar tidak bisa bangun lagi. Malam itu tidak memberi tidur, tapi memberinya tekad yang lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Hari itu, toko perhiasan lebih ramai dari biasanya. Ada diskon besar-besaran menyambut musim liburan, dan orang-orang dari berbagai penjuru Riyadh datang berduyun-duyun. Sari berdiri di pojok toko, mulutnya kering karena sejak pagi belum sempat minum. Tapi Nyonya Salim tidak peduli. Ia hanya melirik dengan tajam jika Sari terlihat diam barang 1 menit. "Jangan berdiri kayak tiang listrik. Layani pelanggan," bentaknya, sambil menunjuk ke arah dua perempuan yang baru saja masuk. Sari menelan ludah dan memaksakan diri tersenyum. Ia mendekat dan menyambut dua pelanggan itu, salah satunya mengenakan abaya hitam dan kacamata besar. Yang satu lagi tampak lebih muda, senyumnya ramah. Perempuan muda itu memandang Sari dengan tatapan berbeda. Ada sesuatu di mata perempuan itu yang membuat Sari merasa tidak sedang dilihat sebagai pembantu. Usai membantu mereka memilih kalung emas dan mengemas barang, perempuan muda itu menyenggol lengan Sari pelan. Ia mendekat dan berbisik cepat, "Namaku Lina. Kamu orang Indonesia, ya?" Sari kaget, tapi hanya mengangguk pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat.
Sudah hampir 2 bulan ia tidak bicara dengan sesama orang Indonesia. Rasa haru tiba-tiba menyeruak. Lina tersenyum lebar, tapi tetap menjaga sikap agar tak menarik perhatian. Aku kerja di rumah majikan juga. Tapi aku kadang diajak ke toko. Dulu kayak kamu juga, bisiknya. Sari hanya sempat membalas lirih, aku Sari, dari Nganjuk. Nanti aku balik ke sini. Aku titip sesuatu, ya, kata Lina. Ia kemudian berlalu bersama temannya, kembali menyatu dengan keramaian. Sore harinya, saat toko mulai sepi dan Nyonya Salim sibuk mengecek stok, Lina datang lagi. Kali ini sendiri. Dengan cepat dan hati-hati, ia mendekati Sari yang sedang membersihkan kaca etalase. Ini, aku tulis alamat KBRI dan nomor telepon yang bisa kamu hubungi. Hati-hati simpan, ya. Jangan sampai ketahuan, katanya sambil menyelipkan secari kertas kecil ke tangan Sari. Sari memegang kertas itu seperti memegang nyawa. Tangannya gemetar, matanya memanas. Terima kasih, Lina. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Lina mengangguk. Kita harus saling bantu. Aku juga pernah ada di posisimu. Dulu ada yang nolong aku. Sekarang giliranku. Kamu harus kuat, Sari. Tapi jangan gegabah. Tunggu waktu yang tepat. Kalau kamu nekat kabur sekarang, bisa bahaya. Malam itu, di tikarnya yang keras di pojok dapur, Sari menangis untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi kali ini bukan karena sakit atau lapar. Air matanya mengalir karena rasa haru dan lega. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Riyadh, ia merasa tidak sendiri. Kertas kecil itu ia simpan di balik pelapis baju dalamnya. Ia tahu, kalau ketahuan, hukumannya bisa parah. Tapi rasa takut itu kalah oleh secercah harapan yang mulai tumbuh di dadanya. Ia berbisik dalam hati, mungkin ini jalannya. Mungkin ini cara Allah menjawab doaku. Beberapa hari kemudian, Lina kembali datang. Kali ini mereka bicara lebih banyak. Lina bercerita bahwa dia juga dulu mengalami kekerasan dari majikannya. Tapi ia berhasil kabur dan sekarang tinggal di rumah majikan yang lebih baik. Ia punya teman yang bekerja di KBRI. Kalau kamu sudah benar-benar nggak tahan, kabur ke sana. Tapi pastikan kamu tahu jalannya. Pelajari dari sekarang. Sejak saat itu, Sari mulai memperhatikan jalanan dari balik jendela mobil majikannya. Ia menghafal papan nama jalan, tanda-tanda toko, dan arah mata angin. Ia simpan semua di kepalanya. Karena ia tahu, ia tak punya ponsel atau GPS. Hanya ingatan yang bisa ia andalkan. Setiap pertemuan dengan Lina hanya berlangsung singkat, tapi berarti besar. Lina memberi peta kecil buatan tangan, dan menandai lokasi KBRI. Ia juga menggambarkan jalan dari toko ke arah sana. Jaraknya lebih dari 10 km. Tapi Sari tidak gentar. Kalau kamu sudah siap, pastikan kamu pergi malam hari. Jalan kaki pelan-pelan. Bawa air sedikit. Jangan bawa barang. Yang penting kamu selamat sampai gerbang. Petugas KBRI siaga 24 jam, pesan Lina. Sari mengangguk. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi rencana sudah mulai terbentuk. Dan itu membuat hari-harinya sedikit lebih ringan. Meski tetap harus bangun jam 4, tetap harus kerja sampai malam, kini ia punya tujuan. Ia punya arah. Suatu malam, saat tubuhnya benar-benar tak kuat, Sari membuka lipatan kertas kecil itu dan menatap angka-angka di sana. Ia mengeja dalam hati, KBRI Riyadh, Jalan As-Safarat, nomor ini untuk darurat. Kertas itu kini menjadi simbol harapan. Ia bukan hanya selembar alamat, tapi seperti pelita di tengah gelapnya hidup Sari. Ia berjanji, tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Ia akan pergi. Ia akan keluar dari neraka ini. Dan ia akan hidup. Dan semua itu, berawal dari satu senyuman ramah, satu perempuan muda bernama Lina, yang datang seperti cahaya di tengah kabut. Malam itu, udara Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir membawa bau debu gurun yang menyelinap masuk lewat celah-celah jendela dapur. Sari duduk termenung di sudut, di atas tikar tipis yang sudah mulai robek. Tubuhnya lelah, tapi matanya tak kunjung terpejam. Di tangan kirinya, ia menggenggam sobekan kertas kecil bertuliskan alamat dan nomor telepon KBRI, yang diberikan Lina diam-diam 2 hari sebelumnya. Hari ini, Nyonya Salim menamparnya lagi. Bukan karena kesalahan besar, hanya karena Sari terlambat 5 menit menjemput anak majikannya dari les. Wajahnya masih panas, pipi kirinya membengkak sedikit. Tapi justru malam itu,
Rasa takut yang selama ini mengikatnya terasa sedikit longgar. Sakitnya fisik entah bagaimana menyalakan semacam keberanian di hatinya. Aku nggak bisa terus kayak gini, bisiknya pada diri sendiri. Lina bilang, KBRI bisa menolong. Tapi jalan ke sana jauh, dan tentu saja ia tidak tahu arah. Tidak ada ponsel, tidak tahu peta, dan jika ketahuan keluar rumah tanpa izin, hukuman bisa lebih parah. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang lebih menakutkan dari apapun, jika ia bertahan di rumah ini, mungkin ia akan mati pelan-pelan. Sari menunggu semua orang tidur. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah itu sunyi. Dari dapur, ia bisa mendengar dengkuran halus dari ruang tengah dan suara jam dinding berdetak lambat. Perlahan, ia bangkit. Kakinya masih gemetar. Ia mengikat rambutnya, lalu memakai jaket tipis pemberian Lina yang diam-diam ia sembunyikan di bawah tikar. Ia membuka pintu belakang, pelan-pelan, sangat pelan, seolah tiap engsel adalah musuh yang siap membocorkan niatnya. Angin malam langsung menyambut, menusuk kulit yang tinggal tulang. Sari menunduk dan berjalan cepat menyusuri halaman belakang, lalu menyeberang jalan kecil di samping rumah. Ia tak tahu persis harus kemana. Tapi ia ingat kata Lina, kamu tinggal terus ke arah selatan, ada jalan besar, nanti ada papan nama gedung. Kalau sudah sampai situ, kamu tinggal tanya. Banyak orang Indonesia kerja malam di restoran sekitar. Sari berjalan. 1 jam, 2 jam. Jalanan sepi, hanya sesekali lewat mobil mewah melintas cepat. Perutnya kosong, tenggorokan kering, tapi ia terus melangkah. Kertas kecil pemberian Lina ia simpan di saku dalam jaket. Seperti nyawa cadangan. Setelah berjalan sekitar 3 jam, tubuhnya mulai goyah. Setiap langkah seperti menyeret beban. Tapi ia terus mengulang dalam hati, sedikit lagi, Sar. Sedikit lagi. Ia melewati deretan toko yang sudah tutup. Lampu neon yang redup menjadi satu-satunya penerang. Dari kejauhan, ia mulai melihat bangunan tinggi dengan lambang merah putih di depan pagar. Hatinya berdebar. Gedung itu pasti KBRI. Langkahnya makin cepat. Air mata mulai menggenang. Tapi tiba-tiba pandangannya mengabur. Kepalanya pening. Dunia berputar. Aku hampir sampai, bisiknya lirih. Lalu gelap, tubuh Sari roboh tepat di trotoar depan gerbang Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Tak ada yang tahu pasti pukul berapa ia jatuh. Tapi satu hal pasti, malam itu, satu perjuangan nyaris selesai dengan sebuah tubuh kecil yang terkapar di bawah bendera negaranya sendiri. Namun, Sari tidak sepenuhnya sendiri. Harapan kecil yang ia bawa dari dapur sempit itu akhirnya membawanya ke pintu yang tepat. Meski jatuh, ia jatuh di tempat yang bisa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Pagi itu, matahari Riyadh mulai naik perlahan dari balik gurun yang luas. Tapi di depan gerbang Kedutaan Besar Republik Indonesia, pemandangan tak biasa menghentikan langkah seorang petugas keamanan. Tubuh seorang perempuan muda tergeletak di trotoar, wajahnya pucat, rambut kusut, dan bajunya penuh debu jalanan. Petugas itu mendekat. Astagfirullah, ini orang Indonesia, gumamnya pelan, sembari berlutut dan memeriksa denyut nadi gadis itu. Tak lama, 2 staf kedutaan datang tergesa. Salah satunya, Pak Darto, pria paruh baya yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di bagian perlindungan WNI. Cepat, bawa dia ke dalam. Hubungi tim medis, serunya dengan nada cemas. Sari, dengan tubuh ringkihnya, akhirnya dibaringkan di ruang perawatan darurat milik KBRI. Dokter mendapati tubuhnya dehidrasi parah, tekanan darah rendah, dan berat badannya jauh di bawah normal. Tapi yang paling mencolok adalah bekas lebam di wajah dan tangannya, serta luka lecet di kaki seperti habis menempuh perjalanan jauh tanpa alas yang layak. Setelah 2 jam dirawat dan diberi infus, Sari mulai sadar. Matanya perlahan terbuka, dan yang pertama ia lihat adalah langit-langit putih dengan lambang Garuda kecil di dinding. Beberapa detik kemudian, ia menangis. Pak Darto duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Ia menunduk, menunggu hingga Sari mampu bicara. Sari, ucap gadis itu lirih. Dari Nganjuk? Saya lari dari rumah majikan. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Tentang kerja paksa 20 jam sehari, makanan basi, tidur di lantai dapur, gaji yang tak dibayar, dan tamparan demi tamparan yang membuat wajahnya memar. Tentang Lina yang diam-diam memberinya alamat KBRI. Tentang malam panjang yang ia tempuh sendirian dengan kaki lemah.
Pak Darto mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah sering mendengar cerita serupa, tapi setiap kisah tetap menyisakan luka baru. "Kamu sekarang aman di sini, Sari," kata Pak Darto. "Kami akan bantu kamu. Kamu tidak akan kembali ke tempat itu lagi." Hari itu, KBRI mulai menyusun laporan resmi. Nama majikan Sari langsung masuk dalam daftar hitam. Dalam waktu 2 hari, tim hukum KBRI berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk menindaklanjuti kasus ini. Bukti-bukti luka di tubuh Sari, foto tempat tinggal yang tak layak, dan pengakuan langsung dari korban menjadi dasar yang kuat untuk pengaduan. Sementara itu, staf kedutaan bergantian menjaga dan menemani Sari. Mereka membelikan pakaian bersih, makanan bergizi, dan memberi ruang agar Sari bisa istirahat. Bahkan ada relawan dari komunitas diaspora Indonesia yang datang membawa bubur hangat dan buah-buahan. Sari, yang selama ini merasa kecil dan tak berdaya, untuk pertama kalinya merasakan bahwa ada yang peduli padanya. Ia mulai pulih perlahan. Wajahnya tak lagi seputih kapur, matanya mulai memancarkan kehidupan. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika Pak Darto meminjamkan ponselnya agar Sari bisa menelepon ibunya di Nganjuk. "Bu, ini aku, Sari," katanya sambil menahan tangis. Di seberang sana, terdengar suara gemetar. "Sari? Astagfirullah, anakku. Di mana kamu? Kamu nggak apa-apa, Le?" Sari menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya ia bisa bicara dengan ibunya. Akhirnya ia bisa bilang, "Aku selamat, Bu. Aku di kedutaan. Aku nggak akan balik ke rumah itu lagi." Malam harinya, saat suasana sudah tenang, Sari duduk di balkon belakang gedung kedutaan, menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. Angin malam tak lagi menusuk seperti saat ia kabur. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bisa bernapas lega. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya mulai kembali. Ia tahu, jalannya masih panjang. Tapi malam itu, ia tahu satu hal, ia tidak sendiri lagi. Ia bukan sekadar TKW. Ia manusia. Ia punya harga diri. Dan kini, ia punya suara. Pagi itu, suasana di KBRI Riyadh terasa berbeda. Sejumlah petugas mondar-mandir membawa berkas dan dokumen, tapi pembicaraan mereka berpusat pada satu hal, kisah seorang TKW muda yang ditemukan pingsan di depan gerbang kedutaan. Namanya mulai beredar cepat. Sari, 26 tahun. Asal Nganjuk, Jawa Timur. Tubuhnya yang kurus kering dan wajah pucatnya menjadi bukti nyata kerasnya hidup sebagai pekerja migran di negeri orang. Seorang staf muda KBRI, Yuni, yang saat itu memotret Sari saat dibaringkan di ruang kesehatan, awalnya hanya ingin mendokumentasikan kondisi korban untuk laporan internal. Namun, melihat kondisi Sari yang sangat memprihatinkan, ia tak tahan. Tanpa berpikir panjang, ia mengunggah satu foto ke akun media sosial pribadinya dengan tulisan, "Ini Sari, TKW kita. Ditemukan pingsan karena kelaparan dan kelelahan setelah kerja 20 jam sehari. Tanpa gaji. Tanpa belas kasihan. Tolong bantu kami suarakan ini. Safesaritku bukan budak." Foto dan tulisan itu viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Ribuan orang mulai membagikan unggahan tersebut. Komentar membanjir. Dari rasa iba, kemarahan, sampai doa yang mengalir dari segala penjuru. "Ya Allah, tega banget majikannya. Mana Kemenlu? Tolong bantu perempuan ini. TKW bukan budak. Ini pelanggaran HAM. Semoga kamu cepat pulih, Mbak Sari. Kami doakan dari Indonesia." Kabar itu bahkan sampai ke media daring. Judul-judul berita bermunculan. TKW asal Nganjuk pingsan di depan KBRI Riyadh, diduga disiksa majikan. Viral. Kisah perjuangan Sari, kerja 20 jam sehari tanpa gaji. Warganet geram, tuntut keadilan untuk TKW Indonesia yang disiksa. Di kantor KBRI, Pak Darto sempat geleng-geleng kepala. Ia tak menyangka kisah itu akan menyebar begitu cepat. Tapi ia juga tahu, ini kesempatan. Dengan sorotan publik, kasus seperti Sari akan lebih mudah didorong penyelesaiannya. Ini bisa jadi momen penting, katanya pada staf lain. Kita harus manfaatkan perhatian publik ini untuk perlindungan TKI kita di sini. Sementara itu, Sari belum tahu apa-apa. Ia masih terbaring lemah di ruang perawatan. Setiap 2 jam, suster yang bekerja sama dengan KBRI datang memeriksa tekanan darah dan memberi cairan infus. Kadang Sari terbangun, memandangi langit-langit ruangan putih itu,
Masih belum percaya ia benar-benar berhasil kabur dari rumah Nyonya Salim. Suatu pagi, Lina datang menjenguk. Dengan mata berkaca-kaca, ia menggenggam tangan Sari yang masih lemah. "Kamu hebat, Ri. Kamu berhasil," katanya pelan. Sari menatap sahabat barunya itu, tersenyum lirih. "Aku pikir aku mati di jalan, tapi aku sampai juga." Lina tak kuasa menahan tangis. Di negeri yang asing ini, tempat mereka tak punya siapa-siapa, hanya kekuatan hati dan tekad yang bisa menyelamatkan. Dalam seminggu, nama Sari menjadi topik hangat. Akun-akun influencer ikut menyuarakan dukungan. Beberapa artis bahkan mengunggah ulang cerita tentangnya. Tak hanya itu, sejumlah organisasi pekerja migran mulai mengumpulkan donasi. Ada yang menawarkan bantuan hukum, ada pula yang ingin membiayai kepulangan Sari ke tanah air. Kemenlu Indonesia akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers, seorang pejabat mengatakan, pemerintah menyesalkan kejadian yang menimpa saudari Sari dan sedang melakukan koordinasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk mengusut tuntas kasus ini. Pernyataan itu membuat banyak orang lega, termasuk Sari. Ia diberi kesempatan menuliskan pengaduan resmi dibantu oleh staf KBRI. Semua bukti dikumpulkan, kondisi fisik, rekam medis, dan keterangan dari Lina. Kasusnya dilaporkan ke otoritas setempat. Meski butuh waktu, ada titik terang. Pemilik toko perhiasan tempat Sari dipaksa bekerja dipanggil untuk dimintai keterangan. Nama Nyonya Salim mulai disebut-sebut sebagai pelaku pelanggaran ketenagakerjaan. Sari tidak dendam. Ia tidak pernah meminta balas. Ia hanya ingin keadilan. Setidaknya agar tidak ada lagi perempuan Indonesia yang mengalami hal serupa. "Kalau aku bisa selamat, semoga yang lain juga bisa," ujarnya suatu malam pada Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan. "Kamu sudah membuka mata banyak orang, Sar. Kisahmu bisa mengubah nasib banyak TKW ke depan." Waktu berjalan. Tubuh Sari perlahan pulih. Berat badannya naik, wajahnya tak lagi pucat. Meski bekas luka di tangan dan kakinya masih terlihat, semangatnya tumbuh kembali. Suatu pagi, ia diundang mengikuti sesi video call dengan keluarga di Nganjuk. KBRI menyiapkan koneksi khusus. Saat wajah ibunya muncul di layar, Sari tak kuasa menahan air mata. "Bu, ini Sari, aku masih hidup, Bu." Sang ibu menangis terisak. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Sari melihatnya. Tapi senyumnya tetap sama. Hangat dan penuh cinta. "Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti Allah masih jaga kamu, Nak." Hari itu, bukan hanya keluarga Sari yang bersyukur. Ribuan orang di media sosial merasa lega. Mereka mengikuti perkembangan kisah ini setiap hari, mengirim doa, bahkan menulis surat-surat dukungan yang dikirim ke alamat email KBRI. Sari mulai menyadari bahwa meski jauh dari rumah, ia tidak sendiri. Ada kekuatan besar dari solidaritas. Dari suara-suara kecil yang bersatu menjadi gelombang. Ia bukan siapa-siapa. Hanya perempuan desa yang ingin bekerja demi keluarga. Tapi kini, suaranya didengar. Lukanya dilihat. Dan keberaniannya menjadi inspirasi. "Aku cuma ingin pulang," kata Sari. Dan sebentar lagi, itu akan menjadi kenyataan. 3 minggu setelah tubuhnya ditemukan lemas dan tak sadarkan diri di depan gerbang KBRI Riyadh, Sari duduk di sebuah kursi roda dengan wajah pucat namun bersih. Rambutnya mulai tumbuh kembali, pipinya sedikit berisi, dan matanya tak lagi semerah sebelumnya. Ruang perawatan di shelter KBRI itu sederhana, tapi jauh lebih manusiawi daripada tempat tidur tikar di dapur majikan. Pak Darto berdiri di sebelahnya. Lelaki paruh baya itu memandangi Sari dengan tatapan yang hangat. Ia tahu, gadis ini sudah melewati badai hidup yang bahkan tak semua orang dewasa bisa bertahan. "Besok pagi kamu pulang, Sar. Tiketnya sudah diurus. Dokumen juga aman," ujar Pak Darto perlahan. Sari hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Dalam hatinya ada campuran rasa bahagia, syukur, takut, dan bingung. Ia masih tidak percaya bahwa akhirnya ia bisa benar-benar pulang. 3 minggu terakhir adalah masa-masa penuh keajaiban. Setelah kisahnya viral, media-media nasional di Indonesia memberitakan penderitaan Sari. Tagar "Selamatkan Sari" trending di X, dulu Twitter, Instagram, bahkan TikTok. Warganet mengumpulkan donasi, ada yang membuat petisi, dan sejumlah organisasi advokasi TKW angkat suara. Tekanan publik membuat pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bertindak cepat. Nyonya Salim dipanggil oleh otoritas lokal.
KBRI mengajukan komplain resmi, dan sejumlah penyelidikan dilakukan. Gaji Sari selama 2 bulan lebih yang tertunda akhirnya dibayarkan oleh majikan, meski dengan wajah tak rela. Bahkan Lina, yang membantu Sari diam-diam, ikut diperiksa dan dilindungi untuk sementara waktu. Di hari terakhirnya di Riyadh, Sari berdiri di depan cermin kecil di kamar shelter. Ia menatap dirinya sendiri. Luka-luka fisiknya sudah mulai sembuh, tapi bekas-bekas trauma di dalam pikirannya belum benar-benar hilang. Kadang, suara bentakan Nyonya Salim masih terdengar di kepalanya. Kadang, ia masih bermimpi sedang menyikat lantai marmer sambil menahan lapar. Namun kali ini, ia punya satu hal yang berbeda, harapan. Pagi itu, pesawat Saudi Airlines lepas landas meninggalkan langit Timur Tengah. Sari duduk di kursi dekat jendela, mengenakan jaket pemberian salah satu petugas KBRI. Di pangkuannya, ada tas kecil berisi barang-barang pribadinya, foto ibu, sedikit uang tunai dari donasi, dan secari kertas berisi alamat shelter trauma healing di Surabaya yang direkomendasikan pihak KBRI. Perjalanan pulang itu terasa seperti mimpi. Setiap kali pesawat melintasi awan, Sari berdoa dalam hati. Ia tidak ingin pulang sebagai korban. Ia ingin pulang sebagai orang yang bertahan. Orang yang pernah jatuh, tapi tidak hancur. Sesampainya di Bandara Juanda, Surabaya, ia disambut oleh staf dinas ketenagakerjaan dan 2 orang dari organisasi pendamping TKW. Salah satu dari mereka memberikan ponsel untuk menelepon keluarganya. Suara ibunya dari seberang sana langsung membuat Sari tak kuasa menahan air mata. "Ibu, ini aku, Sar." Tangis pecah dari 2 sisi. Tidak banyak kata. Hanya isakan dan doa-doa yang meluncur dalam bahasa Jawa yang hangat. Sari belum bisa langsung pulang ke Nganjuk karena harus menjalani sesi konseling terlebih dahulu. Tapi ia tahu, kampung halamannya sudah menantinya. Selama 2 minggu berikutnya, Sari tinggal di rumah perlindungan milik lembaga sosial. Ia diberi makanan bergizi, akses kesehatan, dan pelatihan sederhana seperti menjahit dan mengelola keuangan. Perlahan, tubuhnya membaik. Lebih dari itu, semangatnya tumbuh kembali. Beberapa media lokal datang mewawancarai. Awalnya Sari ragu, tapi kemudian ia menyadari bahwa kisahnya bisa jadi pelajaran bagi banyak orang. Ia tidak ingin ada Sari-Sari lain yang terjebak dalam kekerasan diam-diam di negeri orang. "Saya tidak ingin orang kasihan sama saya. Saya hanya ingin orang tahu kalau jadi TKW itu berat, tapi bukan berarti kita boleh diperlakukan semena-mena," katanya saat diwawancara. Ia mulai aktif dalam komunitas mantan pekerja migran. Ia berbicara di forum-forum kecil, mendatangi pelatihan prakeberangkatan di daerahnya, dan membagikan pengalamannya kepada calon TKW lainnya. Ketika akhirnya ia benar-benar pulang ke Nganjuk, seluruh tetangga datang menyambut. Ibu Sari memeluknya begitu erat, seolah tak ingin melepas lagi. Rumah tua mereka memang masih sederhana, tapi kali ini terasa lebih hangat. Sari membuka warung kecil di depan rumah, dibantu donasi yang ia terima. Ia menjual kue, makanan ringan, dan minuman. Meski sederhana, tapi dari situ ia belajar bahwa hidup bisa tetap bermakna meski tidak bekerja jauh di luar negeri. Setiap pagi, ia menyapu halaman rumah, menyapa tetangga, lalu membuka warungnya dengan senyum. Luka di tubuhnya mungkin sudah hilang, tapi luka di hati butuh waktu. Ia tahu itu. Tapi kini ia tidak sendiri. Ia punya keluarga, komunitas, dan semangat baru. Dan yang paling penting, ia punya harapan. "Dulu saya pikir saya hanya buruh. Sekarang saya tahu, saya juga manusia. Saya punya hak, saya punya masa depan. Saya tidak akan biarkan siapapun lagi merampasnya," ujar Sari suatu siang pada seorang jurnalis muda yang datang ke warungnya. Hidup Sari memang tak lagi sama. Tapi ia bukan lagi korban. Ia adalah penyintas. Dan dari luka yang dalam, lahirlah keberanian yang utuh.